Shalom anak-anak ibu kelas 7. Kembali lagi kita bertemu dalam pembahasan kisi-kisi soal ujian akhir semester ganjil. Jadi sebelum memulai pembelajaran ini, ibu berharap anak-anak ibu sudah berdoa terlebih dahulu dan mengikuti instruksi yang sudah ada, dan perhatikan video ini sampai akhir sehingga anak-anak ibu memahami dan dapat menjawab soal-soal kelak nanti. Dan jangan lupa menulis daftar hadir di kolom komentar, nama, kelas, dan hadir. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita membahas soal kisi-kisi yang pertama. Nilai-nilai Kristiani bukanlah teori semata-mata, tapi lebih mengarah pada, ini kemarin udah ibu berikan ya jawabannya ketika kita membahas di review. Nah, jawabannya ini adalah B ya, praktik kehidupan. Kita masuk soal yang kedua. Cara Allah mengampuni kita adalah cara ya, karena manusia yang berdosa salah. Memilih untuk merubah diri salah. Menanggung segala dosa kita melalui pengorbanannya. Jadi yang diminta adalah cara. Berarti caranya adalah di sini jawabannya yaitu C. Soal nomor 3. Dosa adalah pelanggaran terhadap perintah Allah yang dilakukan manusia secara sadar dan sengaja. Pengertian dosa ini menurut apa? Yaitu kemarin sudah kita bahas. A. Iman Kristen. B. Perjanjian lama. C. Perjanjian baru. D. Bahasa Yunani. Jawabannya adalah A. Ya, ingat. Sekarang kita masuk ke soal yang keempat. Kematian secara rohani merupakan akibat dari A. Baptisan, B. Pertobatan, C. Kemauan, D. Dosa. Jawabannya adalah D. Ingat ya. Sekarang kita masuk ke soal yang kelima. Menurut Alkitab, bertobat adalah, kemarin sudah kita bahas ya nak ya. A. Pelanggaran terhadap perintah, tentu salah karena perintahnya nggak jelas. B. Berbalik secara total dari perbuatan yang lama yang melawan kehendak Allah ke hidup baru, yaitu menurut kehendak Allah ini benar. C. Pelanggaran terhadap perintah Allah yang dilakukan manusia secara sadar dan sengaja. Ini kurang tepat. D. Dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Jadi, jawabannya adalah apa jawabannya? Yaitu B jawabannya. Soal ke-6. Di bawah ini teks kejatuhan manusia dalam dosa adalah A. Kejadian 1 ayat 1 sampai 24, B. Kejadian 2 ayat 1 sampai 24, C. Kejadian 3 ayat 1 sampai 24, D. Kejadian 4 ayat 1 sampai 24. Jawaban yang benar di sini adalah C. Kita masuk soal yang ketujuh. Pertobatan berkaitan dengan keselamatan dan maknanya mengubah perilaku seseorang dalam hubungan dengan, yaitu A. Yesus Kristus, B. Pelayan gereja, C. Orang tua, D. Kepala sekolah. Jawaban yang benar di sini adalah A. Yesus Kristus. Kita masuk soal yang ke-8. Penciptaan Allah tertulis dalam A. Kejadian 1 ayat 1 sampai 31, B. Kejadian 2 ayat 1 sampai 31, C. Kejadian 3 ayat 1 sampai 31, dan D. Kejadian 3 ayat 1 sampai 31. Jawaban yang benar adalah A. Kita masuk soal yang ke-9. Di bawah ini yang termasuk bukti Yesus 100% Tuhan adalah A. Yesus lahir sama seperti manusia. Salah. B. Yesus merasa lapar, haus, dan sedih. Salah. C. Yesus merasakan penderitaan. Salah. D. Yesus dikandung dari Roh Kudus. Ini yang benar. Jadi jawabannya adalah
D. Jadi anak-anak ibu jangan berpatokan kepada A, B, C, D ya, tapi berpatokan pada apa yang ada di sini. Yesus dikandung dari Roh Kudus. Jadi jawabannya adalah D. Kita masuk soal yang ke-10. Di bawah ini yang termasuk bukti Yesus 100% manusia adalah A. Yesus dikandung dari Roh Kudus. Salah. B. Persamaan antara sesama. Salah. C. Yesus merasa lapar, haus, dan sedih. Benar. D. Yesus bangkit dari antara orang mati dan naik ke sorga. Jadi jawaban yang benar di sini adalah C. Kembali ibu ingatkan, anak-anak ibu jangan berpatokan kepada A, B, C, dan D. Tapi berpatokan kepada apa jawaban yang benar yang tertulis ya. Oke. Sekarang kita masuk ke soal yang 11. Arti kata mengampuni dalam bahasa Yunani, arti kata yang ditanya. Ini kita singgung kemarin juga. A. Memaafkan. B. Merelakan. C. Eklesia. D. Baptizo. Jawabannya adalah yaitu B. Merelakan. Kita lihat kembali soal nomor 12. Ayub adalah tokoh yang A. Saleh, B. Rakus, C. Sombong, D. Pemarah. Jawabannya adalah A. Saleh. Sekarang kita masuk ke soal nomor 13. Amanat agung tertulis dalam ingat. Apabila berbicara mengenai sebuah amanat, ini adalah perintah Tuhan. Nah, ini maksudnya tertulis di mana? A. Markus 28 ayat 19 sampai 20. B. Markus 28 ayat 18 sampai 20. C. Matius 28 ayat 19 sampai 20. D. Matius 28 ayat 20 sampai 22. Jawaban yang benar yaitu C. Ya, ini jawaban yang benar. Kita masuk soal yang 14. Di bawah ini yang termasuk beberapa ciri-ciri kerendahan hati adalah kecuali. Ingat, yang sudah Ibu sampaikan kecuali berarti yang salah. A. Hidup dengan takut akan Tuhan. Benar. B. Menolong dengan menuntut balas. Salah. C. Mampu menghargai keberadaan orang lain. Benar. D. Menghargai talenta yang Tuhan berikan. Benar. Jadi jawaban yang benar adalah B. Nah, ini adalah soal yang terakhir ya. Nama kitab setelah Daniel. Kalau dibicarakan setelah, berarti sudah lewat Daniel. Nah, bisa kita nyanyikan dari Mazmur. Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan Yeskiel, Daniel, Hosea, berarti Hosea. Kita lihat jawabannya. A. Yeskiel, B. Mazmur, C. Hosea, D. Amsal. Jawabannya, apa jawabannya? Adalah C. Hosea. Nah, demikian yang kita bahas dari kisi-kisi. Ibu berharap anak-anak ibu menulis jawaban yang benar. Ingat, jangan berpatokan kepada A, B, maupun C dan D, tapi berpatokan kepada tulisannya ya, karena jawabannya ABC-nya akan ibu tukar ya. Nah, jadi inilah kisi-kisi. Ibu berharap anak-anak ibu kembali mempelajarinya dan ulang beberapa kali supaya memahaminya. Baiklah, kisi-kisi yang sudah Ibu berikan sebanyak 15. Ingat, yang 15 ini akan masuk dalam ujian semester. Karena itu, ulangi kembali supaya anak-anak Ibu lebih memahami. Dan Ibu mengucapkan terima kasih karena memperhatikan video ini sampai selesai. Dan akhir kata Ibu mengucapkan, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.